Selamat datang di podcast Where to Talk dari kelompok PPL SMP Muhammadiyah 1 Gersik. Saya Valianda akan menjadi host pada perbincangan kita kali ini, dan hari ini kita akan membahas dasar perancangan pembelajaran dengan menggunakan metode Where to untuk mengeksplorasi topik yang sangat edukatif, yaitu tentang bagaimana makanan favorit bisa menjadi media belajar yang seru dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Yuk kita mulai perjalanan belajar kita hari ini. Pada poin pertama, kita akan membahas poin W, yaitu where is it going and why. Dan untuk pertanyaan pertama, kalau saya akan menanyakan terkait tujuan pembelajaran pada modul ajar yang telah dicantumkan. Baik, tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan makanan favorit, kemudian menanyakan dan memberi informasi tentang makanan, mengidentifikasi alat dan bahan dalam resep, kemudian menyusun langkah memasak menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajarannya? Peserta didik memiliki kemampuan dasar menggunakan bahasa Inggris untuk berinteraksi dalam konteks formal dan informal. Namun, terdapat variasi dalam tingkat pemahaman dan fokus, terutama pada kosakata makanan dan struktur teks prosedur. Sebagian besar peserta didik mampu mengikuti pembelajaran dengan bimbingan guru. Mengapa tujuan pembelajarannya seperti itu? Tujuan pembelajaran dirancang untuk relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, meningkatkan keterampilan praktis, serta membangun kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Fokus ini juga mendukung ketercapaian kompetensi dasar sesuai kurikulum di fase D. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak jadi pertanyaan selanjutnya. Kak jadi pertanyaan selanjutnya. Bagaimana menentukan unjuk kinerja dari 6 unjuk kerja yang telah ditetapkan? Unjuk kerja dalam bentuk presentasi dan produk. Jadi, peserta didik diharapkan membuat teks deskripsi makanan favorit dan mendemonstrasikan cara memasaknya. Apa kriteria yang akan dinilai untuk memastikan bahwa peserta didik telah memahami materi yang telah mereka pelajari? Yang pertama, penggunaan kosakata dan struktur kalimat yang sesuai dalam teks prosedur. Kemudian, kemampuan mendeskripsikan bahan, alat, dan langkah memasak secara runtut. Dan yang ketiga adalah ketetapan pelafalan dan penulisan dalam presentasi dan diskusi. Untuk poin selanjutnya, kita akan berbincang-bincang dengan rekan kita lainnya, yaitu Angela Arum Sasanti terkait poin H, yaitu hook the student. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana caranya menggugah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja. Guru memulai dengan pertanyaan pemantik seperti, apa makanan favorit kalian? Dan, bagaimana cara membuat makanan tersebut? Guru juga memanfaatkan gambar atau video menarik tentang makanan untuk membangun rasa ingin tahu. Situasi apa saja yang dapat melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar dengan segera, menarik, konkret, dan sangat penting? Situasi yang relevan seperti membuat daftar makanan favorit, mendeskripsikan rasa dan tekstur makanan, atau menebak bahan dari makanan tertentu dapat digunakan untuk menarik perhatian peserta didik. Bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga menghasilkan minat dan keingintahuan terhadap materi? Menggunakan metode tanya jawab, ceramah interaktif, dan audio visual tentang makanan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan peluang? Peluang macam apa yang bisa menopang minat belajar atau minat peserta didik untuk belajar, terutama ketika keadaan pembelajaran pada saat itu terasa sulit? Guru memberikan tugas kelompok yang kreatif dan menyenangkan, seperti mempraktekkan pembuatan resep sederhana serta menggunakan alat bantu visual yang menarik.
Bagaimana kalau misalnya kita membicarakan tentang hambatan? Hambatan apa saja yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi dan kurangnya berani untuk bertanya, dan ketidakmampuan peserta didik untuk memutuskan sesuatu? Hambatan yang terjadi adalah kurangnya rasa percaya diri, takut salah dalam penggunaan bahasa Inggris, dan kurangnya interaksi dengan teman sekelas. Guru dapat mendorong diskusi kelompok, memberikan pujian atas upaya mereka, dan menyediakan panduan tugas yang jelas. Oke. Selanjutnya kita akan membahas poin E dan juga poin R. Poin E merupakan poin terkait explore, equip, and experience. Dan juga poin R meliputi rethink, revisit, and revise. Dan yang akan menemani saya kali ini atau menjawab pertanyaan yang akan diberikan adalah Ahmad Faisal. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Oke, peserta didik terlibat dalam kegiatan seperti mendeskripsikan makanan favorit, membuat daftar bahan resep, dan menyusun langkah-langkah memasak dalam teks prosedur. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa? Pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Kegiatan belajar meliputi yang pertama, itu diskusi kelompok tentang makanan dan resep. Yang kedua, melihat resep makanan di YouTube. Dan yang terakhir adalah tugas rumah, berupa wawancara keluarga tentang makanan favorit. Terima kasih untuk jawaban di poin I atau poin E, Explore, Equip, dan Experience. Selanjutnya kita bisa langsung aja masuk pada pertanyaan pada poin R, yaitu pertanyaan pertama, bagaimana peserta didik akan dipandu untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting? Peserta didik diminta untuk mengkaji ulang jawaban mereka pada lembar kerja dan membandingkannya dengan umpan balik guru atau teman sebaya melalui diskusi kelompok. Ngomong-ngomong tentang produk dan pertunjukan yang akan dilakukan peserta didik, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan umpan balik yang diberikan oleh guru maupun teman sebayanya? Guru memberikan umpan balik terstruktur pada tugas peserta didik, terutama pada teks prosedur yang dibuat. Revisi dilakukan berdasarkan masukan ini. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana peserta didik didorong untuk merenungkan pembelajaran dan kinerja yang telah mereka lakukan? Oke, yang terakhir, peserta didik diajak untuk merefleksikan proses belajar mereka dengan menjawab pertanyaan, bagian mana yang menurut kalian paling menantang dan bagaimana kalian mengatasinya? Untuk poin selanjutnya yaitu poin E yang merupakan kepanjangan dari exhibit dan evaluate. Nah, di sini saya akan ngobrol dengan Elsa Milenia untuk mendapatkan respon terkait poin tersebut. Dan untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian diri. Baik, peserta didik dibimbing melalui refleksi pembelajaran, di mana guru memberikan kesempatan untuk mengevaluasi hasil kerja mereka. Guru juga mendorong mereka untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dalam pemahaman materi. Dalam kegiatan akhir pembelajaran, refleksi mengenai materi membantu siswa memahami sejauh mana mereka telah mencapai tujuan belajar. Bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Evaluasi diri akhir melibatkan peserta didik dalam diskusi reflektif di mana mereka mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai di masa depan. Melalui tanya jawab dan refleksi di kelas, siswa dapat menempatkan
menetapkan target individu yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Proses ini meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut oleh guru? Guru memandu peserta didik melalui kegiatan review dan diskusi, serta mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Guru juga menggunakan umpan balik yang konstruktif untuk membantu siswa memahami kekurangan mereka dan cara meningkatkannya. Untuk poin 2 terakhir, terkait poin tailor to student dan juga poin organize, saya akan ngobrol dengan Dinan Izazi untuk menanyakan memberikan pertanyaan kepada Dinan terkait kedua poin tersebut. Untuk pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan yang merujuk pada poin tailor to student. Bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan? Baik, pembelajaran dirancang dengan pendekatan yang bervariasi seperti diskusi, presentasi, permainan, serta media visual seperti video dan gambar untuk menjangkau gaya belajar visual dan kinestetik. Selain itu, guru juga menyesuaikan materi dan metode berdasarkan minat peserta didik seperti memilih tema terkait makanan favorit mereka, namun tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Dan bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Penyesuaian rencana pembelajaran dilakukan dengan mengubah metode atau strategi pembelajaran sesuai kondisi yang ada untuk memastikan siswa tetap terlibat dan pembelajaran efektif. Contohnya, jika terjadi perubahan jumlah siswa, guru dapat beralih ke diskusi kelompok kecil atau menggunakan media alternatif bila alat bantu utama tidak tersedia. Tujuannya adalah fleksibilitas dalam menghadapi tantangan untuk menjaga keterlibatan siswa dan pencapaian tujuan pembelajaran. Mari kita lanjut untuk pertanyaan terkait poin organize. Untuk pertanyaan pertama, saya ingin menanyakan kepada Dinan, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar yang melibatkan interaksi langsung dengan topik pembelajaran, seperti diskusi, presentasi, dan kegiatan berbasis proyek seperti pembuatan teks prosedur makanan dan demonstrasi memasak, dinilai efektif untuk memperdalam pemahaman siswa terhadap materi. Bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman? Guru menggunakan strategi pembelajaran yang sistematis, melibatkan langkah-langkah pembelajaran yang runtut, penggunaan media visual yang mendukung, serta metode tanya jawab untuk memastikan pemahaman siswa sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dan bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan nilai efektivitas pada proses pembelajaran? Materi pembelajaran diorganisir dengan skenario yang terstruktur, mulai dari pembukaan, dimulai dengan kegiatan yang menarik perhatian seperti pertanyaan pemantik, diikuti kegiatan inti dengan penjelasan konsep secara bertahap, dan diakhiri dengan tugas praktek atau proyek, kemudian kegiatan penutup. Guru merancang kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu yang sesuai dan aktivitas yang menarik untuk menjaga keterlibatan peserta didik sepanjang sesi. Wah, diskusi kita kali ini benar-benar menarik ya. Dari analisa rancangan pembelajaran yang telah dilakukan, kegiatan pembelajaran terasa sangat relevan dan aplikatif. Terima kasih banyak kepada semua anggota atas insight dan cerita inspiratifnya. Untuk mendengar kami, semoga episode kali ini memberi ide baru untuk belajar. Dan jangan lupa, praktik adalah kunci utama untuk menguasai bahasa. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Where to Talk, di mana pembelajaran selalu seru dan menyenangkan. Stay curious and keep learning. See you all!